Hai guys, kembali lagi di acara Bokep Mania, Bosa Basi Kepopuleran Masa Kekinian. Ya, saat ini di samping aku ini sudah kedatangan tamu. Kita tetangga desa berarti ya Mas ya? Iya, Betul. benar sekali ini berkesempatan hadir di sini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas, namanya sama posisinya gitu, Oke. di sini. Yang penting nggak posisi nungging gitu ya. Boleh Nama dekatkan dulu Mas, santai aja Mas. siap siap siap. Mungkin. Nama saya Mas Nur Rahmat. Oh, Nur Rohman. Ah, Panggilannya keseharian ini siapa Mas nih Mas? Rahmat boleh, Oke, Rohman. iya Nur Mas Rahmat boleh Nur gitu ya. boleh begitu, tenang aja. Baik, Mas Nur Rohman. Mm, Panggilnya Mas Nur aja. mm. Mas Nur ini di sini yang saya dapatkan informasi dari Anda adalah Ketua Pok Darwis. Ya, bacanya Pok Darwis atau gimana nih? Betul betul Pak Bener ya. Darwis ya. Nah, sudah berapa lama Mas menjabat sebagai Ketua Pok Darwis di Desa Kalisidia? Mhm. Itu Pok Darwis itu baru sih berdiri di Kalisiti, baru Mhm. launching baru kemarin tanggal 2 Januari. Ya berarti 2 apa Januari. tahun ini langsung launching? Iya, Ya belum ada 1 bulan dong berarti. Oh belum. belum, Iya. oke. Terus kalau dari Pogdarwu sendiri ini kenapa sih harus bentuk? Sedangkan ini for your information aja ya guys. Di Iya. Kalisidi itu udah ada wisata namanya Turklawe. Mhm. Terus mungkin yang baru-baru mungkin akan dikembangkan. Kita juga kedepannya lagi nunggu nih ya. Nah, kenapa harus dibentuk Pordawi sendiri nih? Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi gini, Mhm, eh Pokdarus itu kan kelompok mhm, sadar wisata. Jadi kalau oke. semisal Curug Lawe itu Mhm, baru wisata. Jadi kalau wisatawan pergi ke Curug Lawe itu berwisata. Tapi oke. Heeh, kalau heeh. Pokdarwis nanti kelompok sadar wisata itu nanti wisatanya itu berbentuk paket-paket begitu. Ada nanti Curug Oh, Lawe, nanti ada kemana lagi seperti itu. paket-paket, misal contohkan contoh kecil misal paket apa nanti saya bingung jangan paket ayam goreng atau gimana. Iya, hampir mirip itu. Coba gimana sih Eh, yang dimaksud paket-paket dalam eh, wisata tersebut ke depannya? paket contoh ya ini contoh ya contoh Mm-mm. paket edukasi gitu ya Oh, oke, edukasi nanti ha. berarti wisatawan pergi ke mungkin kalau di sini ada kandang komunal di situ Mhm. nanti kita edukasi merah susu Berarti seperti gini itu. ya, itu kayak wisata yang sempat di daerah sebelah Iya, yang sama ada wisata tanam sayur gitu-gitu iya kan? iya Oh, iya baik sih. begitu. Tapi kalau untuk targetnya yang ditujukan sasarannya apakah ke mahasiswa, ke anak-anak TK atau ke mana? Depannya itu. Ke depan tetap kita Mhm. semua elemen harapannya bisa masuk tapi Oke. fokus kita rencana mau ke Mhm. edukasi terlebih dahulu karena gimana Mhm. ya, sekarang itu banyak anak-anak yang kota, kadang Oke. budaya-budaya yang kedesaan sudah nggak tahu. Bahkan Oh iya anak bener di kita sih. sendiri nggak paham tahu. Zamanku Paham bekelan nggak? guys, Paham nggak? paham Nah, zamanku tuh bekelan tuh masih jaya istilahnya gitu loh. iya, Tapi sekarang boro-boro bekelan semua pada handphone, iya semua kan. Jadi itu, memang perlu ya iya, disadarkan melalui program ini, mana tahu sambil berwisata mereka juga sambil menerima iya edukasi betul gitu. begitu Nah, rencana kita. sejauh ini usaha yang dilakukan dari pembentukan ini apa aja? Usahanya kita Misal kayak kemarin, branding branding via sosmed atau gembar-gembar sana sini mungkin. oh kita baru gini, kita Hah? ke teman-teman kita kerjasama dengan KMK. KMK itu apa? KMK Karang Taruna Oh, oke. Kalisidi itu Aha. kan. Terus kemarin disuruh gali potensi-potensi wisata yang ada di masing-masing RW masing-masing. Oke. Terus nanti baru kita pitati apa ya pitati? Pitat itu apa ya? What is Pitati. pitat? Apa itu pitati? Kita analisa gitu mana yang Aha. berpotensi kita jadikan paket wisata. Oh, gitu. Begitu. Iya. Tapi kalau yang sekarang yang ready Mas untuk selain Curug Lawe itu sendiri Mm-mm. apa itu? Kemarin saya dengar-dengar katanya ada tambahan wisata apa gitu. Ya, ada itu KWT ya, KWT KBT. itu juga bisa potensi Oke. jadi paket wisata terus KBT Sari Rukun ya? Bukan Sari tuh Roti. iya betul. Sponsor dong. Iya benar itu katanya kemarin baru gencer-gencernya bikin Mm-mm, edukasi di rumah greenhouse itu ya kalau nggak salah. mm-mm, Hmm. Terus kalau kontribusi masyarakat sendiri mas, selain dia yang nggak ikut, kan nggak semuanya jadi anggota dari Pogdarwi sendiri. mm-mm. Otomatis kan ada penggeraknya. Nah masyarakat itu kontribusinya sampai sekarang apa? Apakah mereka bantu promosi atau mereka harus mendukung dari segi apa ya istilahnya ya, membantu biar wisata ini tuh jadi gede gitu loh informasinya. Apa ya juga karena ini juga Mhm, baru kita juga penyampaian ke masyarakat mhm, sih belum baru kita baru sebatas
analisa dan penggalian potensi di masing-masing RW Ah. begitu. Tapi kalau untuk apa namanya minat dari masyarakat sendiri kan ini sama saja kita membuka peluang untuk mereka gitu. Itu gimana tuh sejauh ini? Sejauh ini Hmm. kita sudah menginformasikan ke teman-teman khususnya Mhm. Karang Taruna, yuk di desa-desa yang ada mungkin kuliner ataupun Ah, iya. pengrajin Mhm. apa itu nanti informasinya sampaikan ke kita, nanti bisa kita jadikan paket wisata. Tapi kalau denger-denger kalau kita berkaca bertahun-tahun yang lalu tuh Curug Lawe itu nggak sebagus sekarang ya. Maksudnya kan sekarang udah diperhatikan dari segi keamanannya. Kalau dulu kan bener-bener zaman berapa ya 2013-an gitu kan itu masih bener-bener murni dengan alam dan kayak sekarang mobil dari Curug Lawe udah ada. Kalau misal suatu saat ada yang kemarin itu sempat apa namanya kena musibah terpatok ular misal katakanlah itu kan sekarang udah siap safety kan. Jadinya mungkin untuk teman-teman yang di luar sana yang nggak mau di Curug Lawe mungkin waktu dulu datangnya 2013 agak ekstrim. Sekarang Iya, kan udah diperhatikan dari segi kenyamanan iya pengunjung kan. safety-nya Jadi kan juga kayak ya. gitu. Jadi nggak usah khawatir nih kalau takut tiba-tiba ada sesuatu yang nggak diinginkan, asuransi itu udah ada. Ada, Itu betul. gunanya jangan, saya tuh heran sama teman saya mas kadang Ah, gini. Nanti kalau masuk ke Curug Lawe gratis sih ya nggak usah bayar. Padahal uang uang karcis itu kan udah termasuk ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin kita bisa sigap gitu ya mas ya. Terus ini mas mungkin rancangan-rancangan ke depan selain dari kita memberdayakan unggulan kita adalah Curug Lawe itu sendiri ada lagi nggak mas? ada. Hmm. Ini yang lagi apa ya, lagi moncar, tak moncar Hmm. ya, Hmm. moncar booming itu juga ada Lagi viral pengolahan ya. kopi Oke. di Kali Ngomong-ngomong City. kopi, by the way yang di depan ini Iya, ini apakah iya produksi kita dari coba. Kali Iya, City sendiri? betul ini produksi dari Kali City. Oke. Kobuka namanya. Nah, mungkin kalau cari produk pembukaan di sendiri di mana Mas? Tersedia di mana nih bagi teman-teman yang pecinta kopi dan Mm-mm. pengen cari produk dari Kali City itu sendiri di mana nih? Oke. Kalau mau pengen kopi Mm-mm. yang khas dari Kali City, Yes. itu bisa ke satu ada Sekartejo namanya, Oke, kedai Skartejo. Sekartejo. Itu kalau sama Curug Lawe mananya? Sebelumnya? Sebelum Oh, sebelum sebelum jadi ya. pasti kalau mau ke Curug Lawe Mm-mm. pasti ngelewatin dan itu juga Oke. kita siapin paket menarik juga. Ada paket lagi. Iya, Bukan ayam geprek aja ya, ada bukan paket. paketan lagi Apa tuh, ha? ketika nanti wisatawan datang ke Curug Lawe, Heeh. ketika sudah bayar tiket itu free minum kopi di Oh, Sekartejo. asik. Mantap gitu kan. Dingin-dingin, hujan, minum kopi gitu ya. Iya. Waduh, mantap ya. Terus selain itu pemasarannya sejauh mana nih Mas untuk produk ini? Biasanya kan apakah udah dititipkan ke supermarket atau mana gitu? Ini sejauh ini kalau di Mhm. Kali City di setiap warung sebagian besar pasti ada Oh, jadi udah nggak kopi. khawatir lagi ya cari Enggak, ke nggak hanya di satu orang aja yang punya, tapi enggak, beberapa orang juga udah beberapa orang ada. menyediakan. Mungkin kalau ini pesan yang disampaikan Masnya nih untuk pengunjung di luar sana yang mungkin masih ragu, "Gak Curug Lawe itu jauh, masa kita harus dari parkiran sampai sana harus jalan kaki?" Gitu gimana Mas menyikapi hal tersebut ini? Oh iya, baik kepada calon-calon Teman-teman pengunjung di Curug Lawe jangan takut yang dulu katanya Curug Lawe itu apa ya ekstrim iya jalannya, bener, sekarang malah luar biasa jalannya hebat ya, enak, mhm, terus apa pemandangannya juga luar biasa bagus sangat alami banget dan mhm, ditunjang dengan ini minum kopi iya. buat anget-anget Bener begitu. sekali ya, khas dari Kali Sidi Iya. pastinya. Oh ya Mas, ini lanjut lagi pertanyaannya, Hah? keunggulan dari desa wisata Kali Sidi sendiri itu apa? Oke. Mhm. Kemarin kan waktu ini cerita dulu ya, Boleh boleh, heeh. tanggal 2 Januari itu Oke. sekaligus launching Pok Darwis Kali City Hmm. sama kita memaparkan potensi wisata yang Wisata ada ya? di Kali City dan itu Oke. ternyata setelah kita tampilkan Mhm. itu luar biasa itu Kali City Ah, potensi wisatanya banyak banget contohnya deket-deket deket nanti oh nanti ya oke pemirsa takut gak denger nih? oh iya siap 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 salah satunya selain Curug Lawe ya Mhm. kita juga ada KWT tadi Mhm. kelompok wanita tani ya. Benar benar. Terus ada pengolahan kopi. Jadi kalau edukasi itu masuk karena anak-anak nanti belajar mengolah kopi Iya sampai benar. menjadi siap diminum. Di Oke. situ diajarkan. Terus untuk yang di dusun-dusun yang sebelah barat itu ada view pemandangan yang bagus begitu. Ngomong-ngomong kayak gitu kemarin tuh ada yang viral di aplikasi TikTok itu Mm-mm. yang
yang buat itu loh Mas, nyuci motor itu, nyuci mobil. Heeh. Yang daerah-daerah mana sih itu kalau kita ke arah atas itu kan nanti ke parkiran. Heeh. Nanti kita bilangnya yang kanan. Oh iya iya Nah iya, tahu itu aku. katanya sempat viral kemarin. Itu Heeh, gimana heeh. ceritanya? Oh iya. Padahal kalau saya sendiri yang orang sini, Heeh. oh kok mereka malah suka di situ kayak buat foto-foto, kayak mereka tuh ngabang di atas air gitu loh motornya. Itu Itu bisa nggak dimanfaatkan untuk jadi apa namanya potensi potensi lainnya? wisata ya, bisa banget. Anak saya seneng main ke Iya, situ setiap kecandu minggu seminggu. situ. Iya, itu di bendungan itu. Oh, di Namanya di bendungan bendungan. itu. Airnya jernih Jernih benar. dan bagi untuk anak-anak juga nggak bahaya. Iya, benar banget. Asik banget. Jadi kalau mainan air, kalau di kenapa ya di Kali Sidi itu di sini ini kita sorry belibet kan ya. Iya. Di Kali Sidi itu kita tidak terbatas dengan ukuran air ya. Istilahnya air itu Iya. kan ngalir Oh terus. iya, banyak banget melimpah. Jadi kadang kalau orang kota teman saya itu gini Mas di sini. Loh itu air kenapa gak dimatiin? Kalau dimatiin nanti yang daerah atas itu jebol, otomatis kan bludak gitu kan. Iya. Makanya di sini tuh air udah langsung dari gunung langsung ke sini Iya. gitu. Gak ada pam-paman jadi masih murni gitu ya. Mm. Dan hebatnya lagi di sini kan sejuk selain itu. Betul. Terus kalau untuk karena corona ini kan otomatis kemarin sempat meminimalisir kedatangan dari teman-teman pengunjung, benar Iya, banget. pengunjung. Itu kiat-kiat gimana biar wisata itu bangkit lagi yang dilakukan anak-anak muda itu sementara ini apa Mas? Selain membentuk Polda di sini Oh iya, sendiri. teman-teman juga yang dilakukan supaya kan gini ke waktu corona itu banyak wisata nggak hanya mungkin Curug Lawe lah, bahkan semua pemangku kepentingan sing buat wisata, yang buat wisata itu mengeluh lah, mesti sepi bahasanya begitu Benar, ya. sepi banget. Tapi ini sudah mulai bangkit kembali. Salah satu cara kita juga kita giatkan di media sosial, Iya, benar terus harus ya. iya terus kita promo-promo menarik yang bikin wisatawan bisa tertarik untuk datang Iya, ke situ begitu. karena wisata alam tuh nggak akan kalah dengan wisata-wisata buatan. Kan Iya. sekarang banyak banget wisata buatan. Iya. Ada yang suatu tempat didirikan kampung ala-ala Eropa atau apa. Sedangkan itu kan wisata buatan gitu. Ya. Beda dengan apa namanya wisata yang benar-benar alami. Ini kan Curug ini terbentuk dengan lahiriah. Bukan secara buatan gitu ya. Jadi kan hebatnya tuh di situ gitu. Jadi harus ditekankan, ayo orang warga Semarang atau mungkin dimanapun mungkin yang nonton channel ini, kalau memang udah sampai di Semarang, sempetin waktu ke yang alam-alam deh di daerah Kali Sidi, bener ya Mas? Karena di sini tuh nggak kalah sama yang di kota-kota gitu. Banget, iya. Apalagi kedepannya kemungkinan kalau potensi-potensi dikembangkan tuh juga kita nggak akan jauh beda sama wisata yang lainnya gitu kan. Iya. Mas, kalau ini kemarin kan sempat ada kegiatan dari anak-anak muda di sekitar sini itu mereka mengumpulkan sampah untuk apa namanya menambah apa ya entah itu diolah entah itu buat kas dari itu gimana Mas, masih berjalan atau enggak sampai sekarang? Masih. Itu didukung banget sama Pemdes Kali Sidi untuk kegiatan sampah itu, salah satunya biar lingkungan di Kali Sidi seandainya ada wisatawan masuk itu juga bersih, asri banget begitu. Apalagi di tiap-tiap titik di arah ke Curug Lawenya kan sekarang udah ada itu ya, tempat penampungan sampah kayak itu loh. Iya, kantong-kantong ya, kantong-kantongnya itu. Jadi ini saya pesan kepada kalian yang mau berkunjung di sini kalau bawa 2 botol minuman tuh jangan yang dibawa tuh cuma 1 waktu kembali, harus dua-duanya syukur-syukur ditaruh di situ. Jangan bawa 5 yang dibawa 1 yang lainnya nggak tahu di mana. Tiba-tiba kita nemuin itu udah di pinggir-pinggir gitu kan ya. Pencemaran ya Masnya gitu. Nah, sama ini Mas, apa namanya ya? Kan ini baru kemarin launching di Sinongko itu. Betul. Nah, itu Sinongko tuh rencana mau dibuat apa nih? Mungkin yang penasaran nanti akan saya tampilkan fotonya ya. Iya. Nah, itu akan dibuat apa nih? Oke, dalam waktu dekat itu di Kali Sidi juga ada wisata kuliner yang ala-ala Jawa yang sekarang juga susah ditemui di Kali Sidi bisa ditemukan. Makanan-makanan tradisional yang mungkin sulit untuk dijumpai di situ akan disajikan. Itu di Sinongkonya atau di mana tuh? Di Sinongkonya itu yang dengan model bangunan yang luar biasa desainnya. Yang full kaca ya. Mantap, full kaca dan itu apakah bisa jadi gedung acara atau gimana Mas? Siapa tahu kita dilirik para menteri gitu kan. Pemkot mau ngadain acara di sini gitu kan, mana tahu gitu. Apakah gimana itu sistem di Sinongko sendiri? Jadi di Sinongko itu rencana juga bisa buat untuk meeting juga. Karena ruangnya juga luas buat acara, sekaligus nanti makan di situ. Ini juga masih dalam proses pengembangan juga. Intinya di Sinongko itu pokoknya cocok untuk berkuliner, makan, terus
meeting sama teman-teman Iya, kantor, benar. nongkrong sama teman-teman kumpulan di situ siap. Oh, keren sekali nih Iya. guys. Jadi nggak usah khawatir di sini. Kalau memang kalian para anak-anak kota, orang-orang kota yang pengen ngadain gathering di sini, Sinongko Hmm. punya Ya, tempat dan wadahnya yang ada. tepat. Apalagi ini kan view-nya yang kita langsung memandang ke Semarang itu bener-bener Betul, nggak kalah ya. iya. Terus kemarin tuh juga sempat ada beberapa anak muda yang nge-tag di Instagram tuh hashtag Curuklawe itu Mm-mm, kan. Ada spot-spot foto yang banyak tuh Mas, kayak yang di daerah kebun-kebun itu kan ada bukit kecil-kecil tuh kan. mm-mm, Nah, jadi kan kita tuh nggak kehabisan spot foto yang istilahnya tuh alami banget gitu mm-mm. kan. Dan pastinya nggak dibuat-buat Enggak. gitu. Iya. Nah, mungkin dari Mas Nur ada lagi nggak yang mau disampaikan nih seputar ajakan atau apa untuk teman-teman yang mungkin masih ya maju mundur atau memandang sebelah mata wisata kita gitu. Baik, sekali lagi Heeh. kita sampaikan kepada teman-teman semua, jangan Benar. ragu untuk datang ke Kali City, Oke. karena ke Kali City itu potensi wisatanya luar Luar biasa. biasa Pengen besar. refreshing di Kali City, Iya. oh mau banyak pilihan, Air mau gratis kuliner, ya. air gratis, bawa pulang 2 ember, 3 Bener. ember, boleh Wah, kan gitu. gitu ya. Kalau kekeringan kesini aja. Iya, begitu. Mungkin apa namanya dari pembentukan Pogdarwis ini sendiri lika-likunya gimana Mas selama ini? Eh, kan ini kan nggak langsung wacana langsung di ACC gitu. Hmm. Pasti ada dong. Wah, ini apakah dibentuk ini harapannya gini, harapannya gitu, gitu gimana Mas? Eh, lika-liku ya. Jadi permasalahan Mm-mm. yang kita Di sini kan hadapi, sumber daya. eh, Anak-anak kurang mau dibentuk kayak gitu kan. Mungkin di luar sana tuh mengalami hal yang sama. Ketika tinggal di suatu daerah, orang-orangnya kurang kompak sehingga nanti kita berusaha sendiri yang lama-lama kita yang usaha sendiri itu nanti malah jadi kayak capek sendiri itu gimana Mas? Kan itu Mas Nur begini, ketua ya. nih. Waktu kita awal pembentukan Hmm? itu, warga masyarakat bahkan teman-teman, "Apa iya? Nah, ya Kali kan City itu apa banyak pasti ada kayak gitu tanda wisata? tanya gede Katanya banget tuh. Curug Lawe tok," Iya gitu benar, bahasanya. benar Padahal banget. banyak banget begitu. Itu berarti pro kontranya ada ya awalnya, nggak Iya, awalnya langsung. itu ya nggak langsung Oke. ACC bisa yakin nggak itu wisatanya di Kali City banyak. Setelah kita Hmm. analisa ternyata banyak banget. Nanti yang kita bisa kemas menjadi menarik begitu. Oh ya, ini ada apa namanya? Kemarin ada sedikit informasi yang saya dapat Heeh, dari luar. mhm. Itu katanya di Sinongko juga kedepannya akan ada homestay atau penginapan tuh gimana? Apakah didukung atau gimana tuh? Iya, karena Mhm, begini, itu berawal dari banyak wisatawan yang mhm, dari luar kota, oke. itu menanyakan, kalau ke Kali City, berwisata di Kali City itu ada tempat menginapnya enggak? Begitu. Awalnya Nah, seperti iya itu. bener banget tuh. Terus kita menggagas, gimana nih kalau kita buatin, mungkin 2 tempat, 3 kamar Mhm, atau 4 kamar, nanti kita fasilitasi untuk para pengunjung yang mungkin dari jauh mau capek-capek kan, mau wis ke tempat wisata, keren. dia menginap dulu baru besok ke tempat wisatanya. Iya. Dan ini sekarang lagi on proses di satu area dengan yang di Sinongko itu, Wah, kedepannya bakalan gitu. jadi maju ya semoga Iya, ya. iya. Nah, untuk teman-teman yang di luar sana yang Mhm. mungkin masih ragu atau apa, wah hancur kan. Dua kali ya. Kemarin temenku mau ngancurin sekarang kayak ini Iya. mau dobrak pabrik bukan dia. It's okay nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin Heeh, masih ragu untuk mhm. datang ke desa wisata Curug Lawe ataupun di daerah Kalisidi, segera datang aja nggak usah pikir panjang. Pokoknya kalian dijamin akan terbayarkan kecapean kalian. Nah, Betul. ini sedikit banyaknya dari Mas Nur selaku Ketua Pogdarwis di Mhm. Desa Kalisidi ini sudah menjabarkan. Jadi daripada penasaran, ringkus langsung ke sini. Nah, sekiranya dari episode kali ini cukup sampai di situ. Ada yang disampaikan Mas? Gak ada? Cukup. Oke, baik saya di sini pamit undur diri dan juga Mas Nur juga pamit. Iya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau ada bahasan yang ingin ditambahkan bisa di komentar. See you on the Book Mania. Bye.